Kalau cerita soal hantu memang tiada habisnya, apalagi di Indonesia. Berbagai macam hantu ada di sini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kuntilanak merah yang sempat viral beberapa waktu lalu. Cerita horor ini dituturkan langsung oleh Valen Jacob melalui laman Twitter pribadinya. Valen menceritakan pengalamannya berinteraksi dan mendengar kisah hidup sosok kuntilanak merah yang selama ini menjaga adiknya. Kuntilanak merah tersebut bernama Lasmi. Cerita ini tidak cuma menyeramkan, tapi juga amat menyentuh dan mengharukan. Cerita ini berasal dari hantu Lasmi sendiri. Lasmi bercerita kepada Valen tentang dirinya dengan medium adiknya sendiri. Jadi begini ceritanya. Sebelum bergentayangan seperti sekarang ini, 100 tahun yang lalu, Lasmi adalah seorang perempuan cantik yang hidup pada zaman penjajahan Belanda. Lasmi berprofesi sebagai sinden. Meskipun terbilang masih kecil, yaitu cuma 12 tahun, tapi Lasmi sudah menemukan belahan hatinya, yaitu seorang pria tampan yang bernama Asep. Asep dan Lasmi bertemu di kebun teh di daerah Lembang. Singkatnya, mereka pun saling jatuh cinta. Tak lama kemudian, mereka pun menikah. Di zaman itu, menikah di umur yang masih muda terbilang lumrah. Setelah menikah, Asep kemudian bekerja sebagai peniup suling yang jadi pengiring saat ia nyinden. Pernikahan Asep dan Lasmi berlangsung lancar. Mereka pun hidup bahagia. Setelah 5 tahun menikah, Asep dan Lasmi belum juga dikaruniai seorang anak. Tetangga mereka mulai bergunjing, bergosip kalau Lasmi mandul. Begitu juga dengan teman-teman Asep, nggak kalah sengit dengan para ibu-ibu soal bergosip. Mengetahui hal ini, Lasmi merasa sangat bersedih sebab nggak mampu memberi momongan kepada Asep. Bahkan Lasmi sering mengusap-usap perut tetangganya yang sedang hamil dan berharap suatu hari dia dapat hamil juga. Nggak sampai di situ, bahkan Lasmi pernah dirayu dan dilecehkan oleh Londo saat ia selesai pentas di acara orang-orang Belanda. Kejadian tersebut semakin membuatnya sedih dan merasa nggak pantas menjadi seorang ibu. Melihat sang istri yang bersedih hati, Asep meyakinkan Lasmi kalau ia nggak akan meninggalkannya, meskipun mereka belum dikaruniai keturunan. Di titik ini, Asep mulai sakit-sakitan. Ia memiliki penyakit gula turun-temurun dari keluarganya. Hingga suatu hari, Lasmi mengandung, yaitu pada pernikahan yang sudah 10 tahun. Doa dan harapan Asep terkabul. Mereka sangat bahagia. Kunjingan tetangga pun menjadi doa. Asep yang kala itu sakit-sakitan mulai menemukan semangatnya kembali. Asep tetap bekerja seperti biasa dan meminta Lasmi untuk tetap berada di rumah. Namun, Lasmi tetap pergi nyinden meski cepat kelelahan. Saat hamil muda, Lasmi merasa enggak betah diam di rumah dan enggak tega melihat suaminya bekerja sendirian. Hingga suatu hari, sebuah kejadian yang enggak terduga terjadi. Malam itu, selepas kerja, Lasmi berpamitan untuk pulang lebih dulu. Ia berjalan kaki sendirian, menapaki jalan Watu Kencana. Di zaman itu, jalan Watu Kencana masih minim penerangan. Lasmi yang kala itu sedang mengandung 3 bulan, berjalan pelan-pelan sambil menahan ngantuknya. Sebelum sebuah mobil pengangkut tanpa lampu menabraknya. Tragedi berdarah tersebut berjalan sangat cepat. Tubuh Lasmi terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sejauh 8 meter ke depan, merobek mulut sampai ke telinganya. Supir yang menjadi menabrak seseorang perempuan sempat keluar dan melihat kondisi Lasmi. Kedua orang yang mengendarai mobil
sempat berdebat soal nasib Lasmi. Namun, mereka akhirnya memilih untuk meninggalkannya. Lasmi mendengar perdebatan tersebut samar-samar. Ia menahan rasa sakit yang ada di perutnya. Nggak ingin kehilangan anaknya, Lasmi hanya bisa melihat mobil yang menabraknya pergi. Ia mengenang seluruh masa hidupnya. Ia mengenang harapan membesarkan anak dari pernikahannya dengan Asep. Perlahan, roh Lasmi meninggalkan jasadnya yang tergeletak tragis. Tepat pukul 5 pagi, jasad Lasmi ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang berjalan menyusuri jalan Watu Kencana. Suami istri tersebut enggak menyangka akan melihat jasad di tempat tersebut. Mereka kalut dan memanggil warga. Seorang warga yang mengetahui Lasmi lantas membawa jasadnya menggunakan andong. Asep yang juga sedang khawatir istrinya belum juga pulang terpukul mendengar kematian sang istri. Tangisan Asep pecah saat ia melihat jasad istrinya. Ia juga melihat kaki Lasmi yang dipenuhi darah. Ia telah kehilangan dua orang yang dicintainya dalam hidup. Lasmi yang melihat tangisan Asep ingin sekali memeluk sang suami. Di hari itu juga jasad Lasmi dimandikan. Rumah Asep yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi orang-orang yang berbela-sungkawa. Sebelum dikuburkan, janin yang ada di perut Lasmi dikeluarkan. Asep begitu terpukul dan keluarganya mencoba membenangkan Asep dan memberitahu Asep agar mengikhlaskan kepergian Lasmi dan calon anaknya. Merasa bahwa kematiannya menyebabkan banyak kesedihan, Lasmi enggak terima dengan kematiannya tersebut. Ia dendam pada orang-orang yang menabraknya. Dendam kesumat yang menyelimutinya membuat wujudnya berubah. Tatapan matanya yang sebelumnya teduh berubah menjadi sorotan berwarna merah darah. Wajahnya yang ramah membuat berubah menyeramkan. Saat menyadari sosoknya berubah menjadi kuntilanak merah, ia berteriak dan tertawa melengking. Sebuah tawa yang menakutkan sekaligus memilukan. Lasmi tetap datang menemani sang suami yang kesepian. Lasmi tahu usahanya sia-sia, namun ia ingin tetap dekat dengan sang suami. Lasmi selalu menunggu di tempat dirinya meninggal. Menunggu mobil yang menabraknya melintas. Begitulah kisah Lasmi, hantu kuntilanak merah. Untuk teman-teman yang belum subscribe di channel ini, bisa di-subscribe sekarang supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.